Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, masih berada di channel kami R30 Vlogs. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kali ini saya akan membagikan secuil vlog kedua saya antara kisah nyata saya dan kakek penjual ikan di daerah Trangkil Pati. Langsung saja ya, ini ceritaku. Aku dan kakek penjual ikan nila. Matahari mulai terbangun dari peraduannya, mencarkan sinar yang menghapus titik embun di dedaunan, menghangatkan tubuh dari udara dingin dan membakar semangat baru di hari yang baru ini. Beralih dengan janji, pagi ini aku pun terbangun tidak seperti biasanya. Kalau disuruh pilih sih aku nggak mau bangun-bangun dari tidurku semalam. Hahaha. Kenapa? Karena semalam aku mimpiin seseorang yang bisa dibilang dekat denganku saat ini. Hahaha. Gak usah sebut merek ya. Lanjut. Sesuai janji saya dan teman-teman semalam, pagi ini tepat pukul 9 WIB, kami berencana akan berkelana masuk hutan untuk mengambil beberapa potong bambu kuning untuk keperluan pembuatan tempat bawang merah yang lagi mahal-mahalnya di era pandemi saat ini. Tepat pukul 9.45, setelah semua siap dan mengendarai sepeda motor, kami pun beranjak dari desa menuju lokasi hutan bambu kuning itu berada, yang tempatnya di sebelah utara desa tempat kami tinggal. Sekitar 20 menit berlalu, kami pun sampai di tempat bambu kuning itu berada. Tak disangka, di sana kami pun disambut dengan nyanyian merdu suara burung hijau yang seakan-akan pamer dengan suara indahnya itu. Tak jarang juga terdengar suara aneh yang benar-benar dengan sebelumnya. Agak merinding sih, ditambah suara nyamuk yang membuat hati ini jengkel serasa ingin lari dari penyegaan ini. Hahaha, ale lagi dah. Waktu demi waktu berlalu, kami telah mendapat bambu dari 15 bambu yang nantinya kita akan perlukan. Kami pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Rasa ngantuk dan lapar mulai mengganggu dan 3 orang temanku. Kami pun berinisiatif untuk mencari beberapa jagung tua untuk kami bakar nantinya. Kebetulan dekat tempat bambu itu berada ada beberapa hektar jagung yang kelihatannya sudah tua tak dibakar. Namun saking laparnya, kami pun memutuskan untuk mengawetkan jagung itu untuk kami bakar nantinya. Kayu bakar mulai kumpulkan, nyalakan korek api, kubakar kayu kering itu. Kayu pun sedikit demi sedikit mulai hangus menjadi arang karena terbakar bara api yang menyala-nyala itu. Kumasukkan jagung tua itu ke dalam gumpalan api yang kubuat. Diiringi hembusan angin singular sepoi-sepoi dan suara beling-beling berputar milik petani itu. Entah kenapa terlintas di sedikit ingatanku tentang kakek tua itu. Kakek penjual ikan nila di daerah Trangkil dekat dengan kampus tempat aku kuliah di Universitas Terbuka Bajarayu. Ketika itu waktu sudah menunjukkan pukul 15.40. Kami pun para mahasiswa mulai meninggalkan kampus untuk mulai membersihkan pikiran dikarenakan tugas yang numpuk diberikan oleh sang dosen pembimbing itu. Terlintas di pikiranku untuk sejenak mengunjungi tempat favoritku, ya, Taman Kota Pati. Tempat yang sejuk, rindang, dan cocok untuk beristirahat sejenak memulihkan pikiranku yang kalut dengan materi yang diberikan dosen itu. Tanpa pikir lama, saya dan teman saya segera berangkat menuju tempat favoritku itu. Jarak antara kampus saya dengan Taman Kota Pati menurut aplikasi navigasi di ponsel saya kurang lebih 80 km, sedang waktu tempuh kisaran antara 30 hingga 60 menit. Tergantung sih dari kondisi jalan Kota Pati yang terjadi hujan saat itu. Hujan turun semakin lebat, membuat jarak pandang menjadi sedikit terbatas. Lalu saya memutuskan untuk berteduh sejenak sambil menunggu hujan reda di salah satu tempat, tepatnya di gardu pinggiran Jalan Raya Trangkil Pati dekat lapangan sepak bola
Di tengah situasi yang sendu ini, saya pun berinisiatif memutar lagu-lagu lama. Tujuannya sih untuk memperkeruh suasana, entah mengapa. Penyanyi yang sekitar terlintas di benakku adalah Albert Leomus Green. Maka saya pun segera membuka aplikasi musik di ponsel saya dan memutar lagu-lagu penyanyi yang akrab disapa Al Green tersebut. Alhasil, suara khas penyanyi 72 tahun kelahiran Forest City, Arkansas, Amerika Serikat itu membuat suasana menjadi semakin syahdu. Di tengah situasi hujan yang lebat seperti ini, tiba-tiba ada seorang kakek tua bersepeda onta yang melipir menawarkan jumlah ikan nila untukku. "Nak, beli dong ikan nila kakek," ucap kakek tua itu. Kakek tua yang sekiranya seumuran dengan kakekku itu membuat hatiku tak tega untuk tidak meladeni tawarannya. "Berapaan, kek?" Aku menjawab. "Murah, nak, cuma 10.000 per ekornya." Di dalam hati kecilku aku merasa kasihan dengan beliau. Apa boleh buat, aku pun memutuskan untuk beli 1 ekor ikan nila darinya. 10.000 ya, kek? Ya, saya beli 1 ekor dong. Walaupun di hati kecil saya nggak mau beli ikan itu, tapi saya merasa tidak enak hati aja dengan kakak yang gigih menawarkan ikan nila itu untukku. Lagi pula kakak itu sudah tua, mungkin sudah sewaktunya dia duduk di rumah menikmati masa tuanya itu. Setelah transaksi jual beli itu terjadi, kemudian kakek tua itu memberikan ikannya kepadaku dan aku pun menerimanya. Tak selang lama kemudian hujan agak reda. Aku memutuskan untuk beranjak dari kado itu dan meninggalkan kakek tua itu yang masih ada di sana sambil membawa ikan nilainya yang kayaknya baru laku ketika saya membelinya itu. Saya terkaget ketika kakek itu memanggil saya. Saya pikir uang yang saya kasih itu kurang. Dan saya kemudian menyempatkan kembali untuk mendekat ke kakek tua itu. Dan lalu dia berkata, "Nak, kembalikan ikan saya. Jangan beli ikan saya atas dasar kasihan." Sontak saya bingung mengapa kakek itu bicara seperti itu. Aku pun menjawab, "Kenapa, kek emang?" Kakek tua itu pun menjawab, "Kakek ini sedang berjualan, nak, bukan ngemis. Tolong kembalikan ikan nila saya jika kamu membeli atas dasar kasihan." Aku pun menjawab, "Gak kok, kek, aku ikhlas. Memang ikannya bagus kok, walaupun kasarannya." Itu bukan jawaban dari hati saya. "Terima kasih, kek, ikannya." Lalu saya pun pergi kembali menuju tempat yang kami tuju sebelumnya, yaitu ke Taman Kota Pati. Di jalan saya masih bengong dan penasaran tentang kakek tua itu. Di pikiran saya, wow, masih ada orang yang hebat seperti itu. Luar biasa memang. Itulah hidup. Memang mencintai sebuah profesi itu penting. Terkadang makna dari sebuah kesuksesan adalah seberapa besar kita mampu menikmati apa yang kita kerjakan, bukan seberapa besar yang dapat kita hasilkan dari pekerjaan tersebut. Dan pelajaran yang bisa saya ambil dari kakek tua itu adalah, belilah walaupun Anda tidak membutuhkan. Ternyata masih banyak orang hebat di luar sana yang sebenarnya memiliki pikiran dan hati yang hebat dibandingkan kita yang merasa masih kurang dengan hidup yang ada ini. Di atas adalah secuil cerita antara saya dengan kakek tua penjual ikan nila itu 1 tahun lalu. Tak kubayangkan sebelumnya dan itu teringat kembali di hutan ini, di tempat yang mungkin tidak nyaman untuk bernostalgia akan masa lalu. Jagung yang kubakar pun mulai menunjukkan bau harumnya, bertanda siap untuk dimakan. Itulah ceritaku. Kutulis hari ini, Senin 15 Juni 2020. Hutan Pengembali Ingatan.